Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nelayan bersama istrinya, yang hidup mereka sangat miskin. Mereka tidak memiliki apa-apa selain sebuah gubuk kecil. Sang suami bekerja mencari nafkah dengan cara menangkap ikan di sungai. Hasil tangkapan ikannya hanya cukup untuk makan mereka berdua setiap hari. Pada suatu hari, ketika pria miskin itu sedang menarik jala yang dia tebarkan di sungai, dia menangkap seekor ikan yang seluruh tubuh dari ikan tersebut terbuat dari emas. Saat si pria miskin terkesima melihat ikan itu tiba-tiba berbicara. Hai nelayan, jika kamu mau melemparkan saya kembali ke air, saya akan mengubah gubuk kecil kamu menjadi kastil yang indah. Apa gunanya sebuah kastil bagi saya jika saya tidak punya apa-apa untuk dimakan? Tidak usah khawatir, akan ada lemari di kastil, di mana ketika kamu membukanya, tersedia hidangan yang sangat lezat, sebanyak yang kamu inginkan. Jika itu benar, maka saya akan melepaskan wahai ikan emas. Ya, namun ada syaratnya, bahwa kamu tidak boleh mengungkapkan kepada siapapun di dunia, siapapun dia, dari mana keberuntungan kamu telah datang. Jika kamu berbicara walaupun hanya satu kata, semua akan berakhir. Kemudian, pria itu melemparkan ikan yang indah itu kembali ke dalam air, dan pulang ke rumah. Dan di mana gubuknya sekarang berdiri, dan berubah menjadi sebuah kastil besar. Dia membuka lebar matanya, masuk, dan melihat istrinya mengenakan pakaian yang indah, duduk di sebuah ruangan yang indah. Istrinya terlihat sangat senang, dan berkata, Suamiku, bagaimana semua ini bisa terjadi? Lihatlah baju ini, sangat indah. Ya, pakaian dan kastil ini memang sangat indah. Tapi aku sangat lapar. Beri aku sesuatu untuk dimakan. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk dimasak, dan tidak tahu di mana menemukan sesuatu di rumah baru ini. Tidak perlu khawatir, karena aku melihat di sana ada sebuah lemari besar. Buka saja. Ketika mereka membukanya, ada kue, daging, buah anggur, dan makanan-makanan lainnya yang sangat mereka sukai. Kemudian wanita itu menangis karena gembira. Apalagi yang kamu inginkan, sayangku? Tetapi suamiku, dari mana semua kekayaan ini? Aduh, jangan tanya saya tentang itu, karena saya tidak berani memberitahu kamu apapun. Jika saya mengungkapkannya kepada kamu atau kepada siapapun, maka semua keberuntungan kita akan hilang. Bagus sekali. Ya sudah, kalau memang begitu, maka saya tidak ingin tahu dan tidak akan mencari tahu. Namun, si istri tidak sungguh-sungguh, karena dalam hatinya, dia masih sangat penasaran. Keesokan harinya, dia terus memaksa suaminya untuk menceritakan bagaimana keberuntungan bisa mereka dapatkan. Hingga beberapa hari kemudian, si nelayan tanpa sadar menceritakan semua, bahwa ini adalah berkat ikan emas indah yang dia tangkap. Kekayaan yang mereka dapatkan adalah imbalan karena dia telah melepaskan ikan emas itu kembali ke dalam air. Dan begitu rahasia itu terbongkar, kastil yang indah dengan lemari itu segera menghilang. Mereka kembali lagi berada di gubuk kecil mereka. Si nelayan pun kembali harus mencari ikan untuk menghidupi diri dan istrinya. Namun ternyata, keberuntungan masih mengikutinya, karena pada saat dia menarik jala, sekali lagi dia berhasil menangkap ikan emas. Dengar, jika kamu mau melemparkanku kembali ke air lagi, aku akan sekali lagi memberimu kastil dengan lemari penuh makanan yang enak. Kamu tangguh, demi hidupmu, jangan ungkapkan dari siapa kamu mendapatkan semua itu, atau kamu akan kehilangan semuanya lagi. Oke, saya akan menjaganya dengan baik. Nelayan itu pun melemparkannya lagi ke sungai. Sekarang, di rumah semuanya sekali lagi menjadi mewah seperti sebelumnya, dan sang istri sangat gembira atas nasib baik mereka, tetapi, rasa ingin tahu tidak membuatnya tenang, sehingga setelah beberapa hari, dia mulai bertanya lagi,
bagaimana hal itu terjadi, dan bagaimana si nelayan berhasil mengembalikan keberuntungan mereka. Sekarang kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan kita bisa menggerogoti tulang ikan lagi seperti dulu. Saya lebih suka tidak memiliki kekayaan jika saya tidak tahu dari siapa harta itu datang. Pria itu hanya bisa diam untuk waktu yang singkat, karena beberapa hari kemudian, istrinya membuatnya sangat jengkel, sehingga dia kembali membocorkan rahasia kembalinya keberuntungan mereka. Dalam sekejap, kastil menghilang, dan mereka kembali lagi di gubuk lama mereka. Pria itu kembali menangkap ikan, dan setelah beberapa saat, dia berhasil mengeluarkan ikan emas untuk ketiga kalinya. Dengar, ini sudah yang ketiga kali aku melihat bahwa memang ditakdirkan untuk jatuh ke tanganmu. Bawa aku pulang dan potong aku menjadi 6 bagian. Berikan istrimu 2 untuk dimakan, 2 untuk kudamu, dan kubur 2 di tanah. Maka mereka akan membawakanmu berkah. Nelayan pun membawa pulang ikan itu bersamanya, dan melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya. Terjadi kemudian, istrinya melahirkan 2 bayi laki-laki yang tampan berkulit hijau, kudanya melahirkan 2 ekor anak kuda, dan 2 potong tubuh ikan, yang dikubur menjadi 2 pohon bunga lili emas yang cantik. Anak-anak tumbuh, menjadi tinggi dan tampan, bunga lili dan kuda tumbuh sehat juga. Dan saat anak-anak nelayan sudah dewasa, mereka berkata, Ayah, kami ingin menaiki kuda kami dan melakukan perjalanan keliling dunia. Bagaimana aku? Apakah kalian akan baik-baik saja di luar sana, nak? 2 bunga lili emas tetap di sini. Melalui mereka, ayah dapat melihat bagaimana dengan kami. Jika mereka segar, maka kita dalam keadaan sehat juga. Jika mereka layu, berarti kami sedang sakit. Jika mereka mati, maka kami juga mati. Dan mereka pun berkuda dan singgah di sebuah penginapan, di mana ada banyak orang, dan ketika mereka melihat anak-anak yang berkulit kehijauan ini, mereka mulai tertawa dan mengejek. Ketika salah satu dari mereka mendengar ejekan itu, mereka pun merasa malu, dan tidak mau melanjutkan perjalanan, tetapi berbalik arah dan pulang lagi ke ayahnya. Tapi yang lain melaju ke depan dan mencapai hutan besar. Saat dia hendak memasukinya, orang-orang berkata, Tidak aman bagimu untuk masuk ke dalam hutan. Hutan itu penuh dengan perampok yang akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu akan dibunuh ketika mereka melihat kamu. Apalagi kudamu sangat besar dan bagus. Saya harus ke sana dan akan tetap melewatinya. Kemudian, dia menutupi dirinya dan kudanya sehingga mereka itu tidak terlihat lagi, dan berkuda tanpa rasa takut ke dalam hutan. Saat berada di dalam hutan, dia mendengar suara orang bercakap-cakap di semak-semak hutan itu. Dari satu sisi terdengar teriakan, Ada satu orang masuk hutan. Biarkan dia pergi. Dia orang miskin dan bahkan tidak memiliki baju. Apa yang akan kita dapatkan darinya? Jadi anak emas itu berkuda dengan gembira melalui hutan, dan tidak ada kejahatan yang menimpanya. Suatu hari dia memasuki sebuah desa, di mana dia bertemu seorang gadis yang sangat cantik, sehingga dia tidak percaya bahwa ada yang lebih cantik dari gadis itu di dunia ini. Dan ketika cinta yang begitu besar menguasainya, dia mendatangi gadis itu dan berkata, Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Maukah kamu menjadi istriku? Ya, aku akan menjadi istrimu dan setia padamu seumur hidupku. Kemudian mereka menikah, dan saat mereka berada dalam kebahagiaan terbesar, ayah dari pengantin wanita datang ke rumah. Ketika dia melihat pernikahan putrinya sedang dirayakan, dia heran dan berkata, "Di mana mempelai pria?" Mereka menunjuk ke arah anak emas, di mana dia masih menutupi dirinya. Sang ayah pun marah. Seorang gelandangan tidak akan pernah memiliki putriku. Kemudian, pengantin wanita bermohon-mohon kepada ayahnya dan berkata, Dia adalah suamiku dan aku mencintainya dengan sepenuh hatiku.
Namun gagasan itu tidak pernah hilang dari pikirannya, sehingga keesokan paginya, dia bangun pagi-pagi, ingin melihat apakah suami putrinya benar adalah seorang pengemis compang camping. Tetapi ketika dia mengintip ke dalam, dia melihat seorang pria emas yang luar biasa tampan berada di tempat tidur, dan kain hitam yang dia lepaskan di tanah. Alangkah baiknya saya menahan amarah saya. Aku hampir saja melakukan kejahatan besar. Beberapa hari kemudian, si anak emas bermimpi bahwa dia berkuda mengejar rusa jantan yang hebat, dan ketika dia bangun di pagi hari, dia langsung menceritakan kepada istrinya. Awalnya, sang istri tidak mengizinkan karena khawatir ada hal buruk yang akan menimpa suaminya. Namun si anak emas sudah teguh keinginannya dan tetap bersikeras untuk berburu rusa jantan. Si anak emas pun kemudian masuk ke dalam hutan, dan tidak lama kemudian, seekor rusa jantan yang besar melintas di depannya, persis seperti yang dia impikan. Dia membidik dan hendak menembaknya, namun rusa jantan itu masih bisa melarikan diri. Dia mengejar sepanjang hari, tanpa merasa lelah, tetapi di malam hari, rusa jantan menghilang dari pandangannya, dan ketika anak emas melihat sekelilingnya, dia berdiri di depan sebuah rumah kecil, di mana ada seorang penyihir. Dia mengetuk, dan seorang wanita tua itu keluar dan bertanya, Apa yang kamu lakukan begitu larut di tengah hutan besar? Apakah kamu melihat rusa jantan? Ya, saya tahu rusa jantan itu. Dan kemudian si penyihir memantrai si anak emas, sehingga dia terbaring seperti batu. Istri si anak emas menunggu suaminya dengan penuh rasa khawatir. Apakah terjadi hal buruk kepada suamiku? Kenapa dia belum kembali? Di tempat lain, saudara si anak emas berdiri di dekat bunga mawar emas. Tiba-tiba, salah satu dari bunga mawar terkulai. Astaga, saudara laki-laki saya telah mengalami kemalangan besar. Saya harus pergi untuk melihat. Mudah-mudahan saya bisa menyelamatkannya. Tetaplah di sini. Jika aku kehilanganmu juga, apa yang harus aku lakukan? Saya harus pergi. Kemudian dia menaiki kudanya, dan berkuda pergi memasuki hutan besar, di mana saudaranya terbaring berubah menjadi batu. Sesampainya di sana, penyihir tua itu keluar dari rumah, memanggilnya, dengan tujuan menjebaknya juga. Tetapi saudara si anak emas tidak terjebak, dia tidak mendekatinya, karena tahu bahwa sihir hanya akan berlaku dalam jarak dekat. Aku akan menembakmu jika kamu tidak akan menghidupkan kembali adikku. Si penyihir pun takut, kemudian langsung menyentuh batu itu, meskipun sangat enggan. Dengan jari telunjuknya dia mengembalikan si anak emas ke bentuk manusia. Kedua anak emas itu bersuka cita, ketika mereka bertemu lagi, saling berpelukan satu sama lain, dan pergi bersama-sama keluar dari hutan tersebut. Yang satu pulang ke istrinya, dan yang lain ke ayahnya di rumah. Sang ayah kemudian berkata, Aku tahu betul bahwa kamu telah menyelamatkan saudaramu, karena bunga bakung emas tiba-tiba bangkit dan mekar kembali. Kemudian mereka hidup bahagia dan hidup makmur sampai akhir hayat.